Pemirsa, di balik roller coaster geopolitik dunia, KTT G20 di Bali mencatat kesuksesan Indonesia mengetuai perhelatan akbar ini. Bertajuk Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengerahkan G20 tahun 2022 fokus pada upaya pemulihan dunia dari pandemi. Namun di akhir Februari 2022 terjadi peristiwa besar di luar dugaan. Rusia menginvasi Ukraina, kondisi dunia pun semakin sulit. Namun ternyata Indonesia mampu membuktikan sukses menggelar KTT G20 di tengah gonjang-ganjing perpolitikan dan ekonomi dunia. 17 dari 20 kepala negara hadir di Bali hingga membuahkan deklarasi Bali yang disepakati semua delegasi. Tak hanya itu, gelaran G20 penuh dengan kehangatan di antara pemimpin negara. Lalu pemirsa, apa rahasia di balik sukses KTT G20 Bali dan apa dampaknya bagi dunia dan juga Indonesia? Kami akan merangkumnya dalam special report Highlight G20. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Pemirsa, bersama saya Vera Baswan, inilah special report selengkapnya. Perhelatan G20 di Bali menjadi pusat perhatian dunia. Tak hanya pelaksanaan G20 saja, namun ada sejumlah momen penting di luar G20 yang terjadi dan menjadi catatan. Di antaranya, coba kita lihat di samping saya, ini adalah pertemuan antara Joe Biden, yaitu Presiden Amerika Serikat, dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kita ketahui bahwa sejak Joe Biden terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, belum pernah ada pertemuan antara Biden dan juga Xi Jinping. Jadi side event yang terjadi di sela-sela G20, pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping dikatakan sebagai pencetak sejarah baru. Dan pemirsa, Biden menyatakan senang pertemuannya ditujukan untuk menghindari konflik antara kedua negara. Xi Jinping menginginkan ada keterbukaan dari masing-masing negara sehingga bisa membahas isu-isu strategis. Kemudian ada lagi nih yang tidak kalah penting dari side event G20, yaitu adanya serangan ke Polandia yang membuat tiba-tiba ada pertemuan dadakan yang digelar oleh G7 dan juga NATO. Kita ketahui bahwa anggota G7 ini juga merupakan anggota G20. Jadi dipimpin langsung oleh Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, menggelar langsung pertemuan di Bali, yaitu di sela-sela gelaran G20. Dan kita ketahui bahwa yang terjadi serangan rudal di Polandia ternyata setelah diinvestigasi bukanlah dari Rusia, tapi serangan tersebut berasal dari Ukraina. Namun kita ketahui juga bahwa NATO memberikan statement tetap menyalahkan Rusia. Inilah dinamika yang terjadi selama G20 berlangsung, pemirsa. Nah, kalau tadi kita lihat adalah side event, ya, di samping dari gelaran utama dari G20 itu sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana gelaran G20-nya. Kita masuk ke highlight berikut ini yang menjadi hasil dari KTT G20, yaitu G20 Bali Leaders Declaration atau Deklarasi Bali. Ada 52 poin kesepakatan termuat dalam dokumen deklarasi dan Presiden Joko Widodo memastikan deklarasi ini telah disepakati oleh semua pimpinan negara termasuk Rusia.
Nah, kita ketahui pemirsa bahwa banyak pihak yang was-was dan khawatir bahwa G20 di tahun 2022 di Bali ini tidak bisa menghasilkan Leaders Declaration karena kita tahu ada ketegangan politik, perang Rusia dan Ukraina, adanya ketidaksepahaman di antara anggota G20, maka dikhawatirkan tidak ada atau tidak menghasilkan Bali Declaration atau Leaders Declaration. Tapi ternyata itu semua terpatahkan. Leaders Declaration berhasil dihasilkan dalam G20 di Bali. Dan pemirsa, selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah salah satu dari hasil KTT G20 yaitu suntikan pendanaan untuk Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 311 triliun rupiah dari negara G7 untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Nah, dana ini untuk pengembangan transisi energi untuk menjauhi atau menghindari penggunaan batu bara. Kemudian yang terakhir ini adalah gala dinner. Nah, pada saat gala dinner di luar peristiwa penting KTT G20 ada momen yang mencuri perhatian, yaitu gelaran gala dinner di malam tanggal 15 November 2022. Sebagian kepala negara ataupun juga head of delegation ini hadir di gala dinner dengan mengenakan kain khas Nusantara. Salah satunya yaitu tenun endek yang dikenakan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Nah, dalam gala dinner ini budaya tradisional tanah air ditampilkan melalui perpaduan teknologi, aransemen musik dan juga budaya populer yang dikemas secara kekinian. Nampak kehangatan gitu ya yang timbul, senyum yang luar biasa dari para kepala negara dalam pertemuan ini. Kemudian juga ada Taman Mangrove yang juga menjadi perhatian dunia adalah di hari terakhir G20, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin negara G20 untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Nah, di sana Presiden melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove dan kegiatan ini juga merupakan wujud konkret Indonesia terhadap perubahan iklim. Kita lihat yang paling unik di sana adalah semua kepala negara maupun juga head of delegation mencangkul gitu ya, menanam kemudian mencangkul dan mengangkat cangkulnya untuk foto bersama. Itu luar biasa mencetak sejarah. Nah, kemudian ada lagi adalah kesuksesan Indonesia dalam mengetuai G20 ini menuai pujian berbagai macam pihak, diantaranya adalah kepala negara yang hadir, yaitu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kemudian juga ada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Nah, Presiden Biden menjadi satu-satunya kepala negara yang memberikan gestur hormat dengan mengangkat tangan kanan sejajar kening ketika berjumpa dengan Presiden Jokowi di lokasi penyelenggaraan KTT G20. Sementara kalau kita ingat PM Jepang ini langsung menyampaikan penghargaan kepada Presiden Jokowi di lokasi KTT dan juga PM Australia melalui akun Instagram pribadinya menyebutkan bahwa Indonesia sebagai teman yang memiliki kesamaan pandangan terhadap perdamaian Indo-Pasifik. Nah, pemirsa, lalu apa saja rahasia sukses dari KTT G20 di Bali? Informasi dan perbincangan yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Special Report.